Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pemilu sudah mendekati selesai, tapi kongsi politik tingkat tinggi masih akan dihadapi oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran harus menghadapi tantangan di parlemen akibat PDIP yang menjadi pemenang, yang perannya akan memposisikan sebagai oposisi. Tidak hanya terbatas pada fungsi kritik, tapi juga di dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah. Oposisi akan membongkar ketidakberesan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Di dalam suasana politik yang sehat, oposisi memberikan alternatif kebijakan dan visi yang memperkaya diskusi politik, meskipun terdapat perbedaan pendapat, konfrontasi yakni antara pemerintah dan oposisi. Seharusnya menjadi dorongan untuk mencapai solusi yang lebih baik. Keberadaan oposisi yang kuat mencerminkan kehidupan yang demokrasi yang bagus. Juga dapat menjadi suara bagi kelompok atau individu yang mungkin terabaikan di dalam proses pengambilan keputusan. Coba bayangkan saja, mau loloskan kebijakan atau aturan dan tidak ada oposisi, semua bakal gol begitu saja. Tapi semua ini masih terlalu dini, toh kepemimpinan baru masih tersisa 8 bulan. Lagi masih banyak drama-drama mewujudkan yang mungkin bisa terjadi. Namun para elit PD pun telah menunjukkan kesiapannya untuk menjadi oposisi di pemerintah selanjutnya. Wacana pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun belum terlaksana, sehingga menambah kesan hubungan tak akur antara keduanya. PDIP bisa saja membuktikan bahwa mereka mampu berada di koalisi pemerintah ataupun sebagai oposisi. Jika PDIP memilih menjadi oposisi, maka mereka akan semakin kuat, sebab PDIP dinilai punya gerakan akar rumput hingga pucuk pimpinan yang kuat dan juga bulat dalam mengambil keputusannya. Sejauh ini yang memiliki peluang besar menjadi oposisi hanyalah PDI dan PKS. Jadi saya pribadi juga mengharapkan PDI Perjuangan akan menjadi oposisi. Karena apa? Karena kalau toh Prabowo Gibran itu akan dilantik jadi presiden, kita runut dari awalnya aja sudah tidak beres. Nah, sesuatu hal yang dimulai tidak beres, percayalah perjalanan kepemerintahan juga akan tidak beres. Maka dari itu, saya mengharapkan untuk PDI Perjuangan jadi oposisi. Masalah ditambah partai-partai mana itu ya lebih penting, tapi minimal PDI Perjuangan tetap posisi, dan biasanya kalau PKS juga mau posisi, sehingga itu lebih kuat. Apalagi ya, kalau kelompok atau pendukung 01 partai-partainya yang ada di dalam itu dan pendukung 03 dengan segala partai-partai menjadi oposisi, ini lebih mantap. Kenapa? Karena oposisi di dalam kabinet
di DPR sana lebih dari 50%. Sehingga pemerintahan kalau membuat kebijakan segala macam dia harus hati-hati. Ya. Apa-apa tapi juga jangan terlalu arogan jadi oposisi. Kalau mentang-mentang posisinya lebih besar langsung saya nanya, tidak juga ya. Tapi yang penting demi rakyat dan demi negara NKRI ini kita semua sepakat untuk yang kebaikan ya. Ya, jadi semua berjalan sesuai dengan rel-relnya ya. Dan tanda-tanda untuk PD Perjuangan oposisi itu sudah jelas ya. Semua sudah mendukung, ketua umumnya sendiri sudah menginstruksikan ya, kalau bahasa kasarnya itu dari info Pak Mahfud MD bahwa hak angket itu segera digulirkan. Dari sini pun kita melihat berarti sudah siap untuk oposisi. Apalagi Pak Mahfud ditugasi sebagai komandan untuk hukumnya ya, dalam arti MK-nya. Nah, sementara untuk urusan politiknya, hak angket segala macam di DPR itu adalah dikomandani oleh Pak Ganjar. Artinya kubu 01 sudah siap untuk tempur di tanggal 20 pengumuman. Setelah itu 1-2 hari itu baru digulirkan hak angket maupun MK ya. Mari kita dukung, harus ada oposisinya untuk pemerintahan ini. Kemarin kita harus jadi pengalaman, karena orang percaya semua Jokowi. Nah, sehingga partai itu ngumpul jadi satu. Setelah dipegang Jokowi manuver ugal-ugalan. Nah, ini pengalaman ya. Ini sudah dikasih contoh oleh Pak Lurah sendiri, karena tergiur dengan kekuatan yang sangat super body, semuanya ditabrak ya. Semua dilangkai, semua tidak direken, seakan-akan dirinya sudah menjadi yang paling kuat. Maka dari itu adalah pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia ya. Dan untuk 2024 ini jangan diulangi kasus seperti itu. Oke, saya pikir itu, mudah-mudahan hal ini bisa untuk kita semua ya, merdeka.